Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mannan wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ala marris zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada segenap jajaran pengurus Masjid Baitul Aziz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga taklim kita ini, Bapak Ibu sekalian, menjadi salah satu indikator nanti di akhirat bahwa di saat yang lain malam mingguan kemana, kita di masjid, ya. Jadi ada nilai plus nanti di akhirat. Yang lain kemana, kita ke masjid, gitu. Ini satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat-nikmat Allah yang besar itu sudah sering dibahas oleh para guru dan juga para ustadz, bahwa nikmat yang besar, yang paling besar salah satunya adalah nikmat iman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah memberi gambaran perbandingan antara dunia dan juga akhirat. Rasul pernah menggambarkan, jika engkau ingin tahu perbedaan signifikan antara akhirat dan juga dunia, maka dunia itu adalah satu tetes air yang menetes dari ujung jari. Akhirat itu adalah lautan. Dunia adalah satu tetes air yang menetes dari ujung jari seseorang, yang dimana ujung jari tersebut dicelupkan di lautan. Ada lautan, dicelupin jarinya, lalu diangkat. Dari jari tersebut netes satu tetes air. Oleh Rasul, satu tetes air itu namanya dunia, sedangkan lautan itu akhirat. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang paling kaya di dunia, contoh kalau di Indonesia seperti 9 naga, kalau di dunia contoh seperti apa itu namanya Elon Musk yang punya Tesla, itu jemaah sekalian, orang Amerika, itu salah satu orang yang paling kaya di dunia. Itu nanti ketika dia di akhirat, itu dia sama seperti hanya membawa bekal setetes air. Kenapa? Karena dia wafat dalam keadaan tidak membawa akhirat. Dan akhirat itu bentuknya di dunia adalah iman dan juga Islam. Jika ada orang yang paling kaya di dunia kok wafat, kok mati, tapi tidak membawa iman Islam, tidak beragama Islam, nggak pernah sholat, nggak pernah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mati, itu nanti ketika waktu penimbangan amal, itu dia hanya membawa amal yang beratnya itu tidak melebihi satu tetes air. Orang seperti ini Bapak Ibu sekalian nanti kaget dengan apa yang kita bawa.
Kita orang yang di dunia hidupnya ekonominya menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas, ada yang di tengah-tengah, ada yang di bawah banget sampai kagak kelihatan ya. Kita yang ekonominya seperti ini Pak, disyukuri alhamdulillah, macam-macam, ada yang di tengah, ada yang di atas, ada yang di bawah. Saat kita wafat dan kita membawa iman dan Islam, itu sama seperti kita membawa lautan. Bukan, nggak kuat kita Pak kalau bawa lautan. Minimal kita seperti bawa galon. Yang kita bawa itu berat. Orang-orang seperti Elon Musk nanti kaget. Loh, orang itu dulu di dunia fakir, kok sekarang di akhirat jadi kaya. Saat itu tiba, Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir seperti ini, orang-orang non-muslim yang amat kaya seperti ini, dia mengajukan satu permohonan sama Allah. Ya Allah, kasih saya satu kali kesempatan hidup di dunia. Miskin gak apa-apa, yang penting engkau kasih saya iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman yang saat ini kita punya, nanti di akhirat adalah idaman bagi orang-orang kaya di dunia yang tidak diberi iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu Pak, nanti di akhirat, andai kata disuruh untuk memilih, kamu kalau saya suruh hidup lagi di dunia, pengen kamu jadi kehidupan kamu benar-benar kaya tapi nggak punya iman, atau miskin tapi punya iman? Orang seperti ini kalau dikasih kesempatan kedua kalinya, Bapak Ibu sekalian, pasti lebih milih miskin nggak apa-apa, yang penting punya iman. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kata Rasulullah, hidupnya usianya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Itu hadisnya sahih. Kita hitung jemaah sekalian, saya pernah menghitungnya 60 sampai 70. Di hadis sahih yang lain, Rasul menggambarkan satu hari di akhirat itu sama seperti 1000 tahun di bumi. Jadi misalkan kita saat penimbangan amal, malaikat bilang seperti ini, Pak, Bu, Bapak dan Ibu masuk ke neraka sehari, itu rasanya seperti 1000 tahun. Dan sedangkan sekarang ini kita mengalami kehidupan di tahun 2025. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita dapat kabar dari malaikat, Bapak, Anda dinyatakan setelah ditimbang amalnya, Anda dinyatakan termasuk orang yang ahli neraka, tapi cuma sehari. Di situ ada leganya kita, alhamdulillah di neraka cuma sehari doang. Lalu ketika malaikat ngejelasin, sehari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Kelanggar kita Pak. Ternyata satu hari di dunia itu sama, satu hari di akhirat itu sama seperti 1000 tahun di bumi. Sedangkan usia rata-rata manusia itu 60 sampai 70 tahun. Rasulullah juga bersabda, orang hidup di dunia itu sama seperti orang yang ngeres area, melakukan perjalanan lalu tiba-tiba melipir nyari warung dan kemudian makan sejenak di warung tersebut. Dari hitungan ini jemaah sekalian, jika rata-rata usia manusia itu 60 sampai 70 tahun, berarti manusia itu usianya di akhirat itu hanya sekitar 1,5 jam. Kata Rasulullah, orang hidup itu sama seperti orang yang sedang